Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas Augmented and Virtual Reality ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang dimana perkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari diri saya sendiri yaitu Nurhaliza Alawiasya dengan ekornim 008. Yang kedua ada Najwa Hanana dengan ekornim 046. Dan yang ketiga ada Ryan Ramadan Amza dengan ekornim 005. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian storyboard-nya, yang dimana storyboard proyek virtual museum art yang dibuat oleh kelompok kami, yang dimana terdapat pengenalan, yang dimana pada bagian pengenalan ini terdapat visual, yang dimana layar tampilan awal gelap yang perlahan mulai menyala dan menampilkan logo museum virtual di tengah layar, yang ini Welcome to VR Gallery Art Museum, dengan efek animasi pelan dan juga logo dan teks berpendar dengan latar belakang abstrak yang menggambarkan suasana seni atau budaya, yang dimana interaksinya terdapat tombol star yang muncul di layar untuk ketika kita ingin memasuki museum tersebut. Selanjutnya ada memasuki galeri, yang dimana visualnya yaitu layar bertransisi dengan efek pintu terbuka atau layar berputar yang halus, membawa pengguna dengan langsung ke dalam galeri, yang dimana galeri terlihat sangat realistis dengan pencahayaan yang sesuai, bayangan yang mendetail, dan tekstur dinding yang nyata, yang dimana interaksinya yaitu panduan visual seperti panah atau sebuah titik cahaya menunjukkan objek-objek menarik untuk dieksplorasi yang lebih lanjut. Selanjutnya ada navigasi galeri, yang dimana pada navigasi galerinya ini terdapat visual pengguna dapat berjalan di sekitar museum ini untuk melihat berbagai lukisan yang terlihat di sepanjang dinding galeri, yang dimana desain galeri dibuat sedemikian rupa agar pengguna merasa seperti berada dalam ruangan nyata dengan pencahayaan yang detail dan yang realistis. Efek suara langkah kaki dapat ditambahkan untuk meningkatkan imersi pengguna. Dan juga interaksinya yaitu pengguna dapat menggerakkan kepala untuk melihat atau memilih arah dan berjalan di sekitar galeri. Yang dimana dengan mendekati sebuah lukisan, pengguna dapat melihat lebih dekat, dengan pengguna dapat berjalan bebas di dalam galeri, sehingga memberikan pengalaman yang lebih mendalam dalam mengeksplorasi karya seni. Oke, saya akan melanjutkan scene selanjutnya yaitu scene keempat atau interaksi objek. Jadi dalam scene keempat ini saat pengguna mendekati sebuah lukisan, objek tersebut akan sedikit bersinar dan akan menampilkan jendela pop-up transparan yang berisikan deskripsi tentang objek tersebut. Objek juga akan diperbesar dengan animasi halus saat dipilih, jadi kayak fade in gitu. Terus interaksinya itu pengguna bisa membaca informasi singkat yang muncul di jendela pop-up transparan di sebelah objek. Jadi nanti objek akan diperbesar, akan sedikit bersinar dan kemudian akan muncul sebuah pop-up yang menampilkan deskripsi tentang objek tersebut, kayak lukisan tersebut. Jadi pengguna bisa mempelajari tentang lukisan tersebut. Kemudian scene kelima yaitu akhir pengalaman. Jadi setelah si pengguna ini ingin mengakhiri tur mereka, layar akan menampilkan animasi lembut yang memudar ke latar belakang. Kemudian akan muncul juga teks dengan tulisan terima kasih telah mengunjungi virtual museum. Visual tersebut akan muncul saat si pengguna itu menekan tombol kembali ke menu utama. Jadi nanti akan ada tombolnya, kemudian saat ditekan oleh pengguna akan muncul visual yang telah disebutkan. Oke, untuk model ruangannya dapat dilihat oleh penjelasan yang akan dilanjutkan oleh Raihan. Oke, baik.
Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas PR yang kami buat, yaitu tugas PR yang kami buat adalah PR Galeri Art Museum. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan dari PR kami dan juga penjelasan dari script yang kami buat. Jadi di sini kami buat objek pertama yaitu objek sphere yang seperti lingkaran seperti ini, di mana dalam objek sphere ini uh, kami membuat kami menambahkan uh, material, lalu juga set ini. Jadi kalau kita buka set ini, dia akan menampilkan kode-kode. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, ini saya dapat dari internet, tapi intinya kode ini itu adalah untuk membuat material biarnya jadi seperti ini. Jadi seakan-akan ada di dalam ruangan ini, begitu. Terus juga di dalam sphere ini adalah kameranya untuk melihat sekeliling-sekelilingnya. Terus juga di sini ada apa namanya start button. Ini saya pakai image. Nah ini jadi saya ubah ke untuk spread 2D NUI agar bisa tampil di sini. Lalu juga saya buat apa namanya gambar seperti apa PNG seperti ini, welcome to PR Gallery Art Museum. Ini saya buatnya di Canva. Ini juga saya apa namanya saya buat dia jadi 2D NUI. Lalu juga begitu juga dengan yang ini bagian sini. Itu juga pakai gambar juga. Lalu untuk apa namanya? Oh, di bagian start button ini kita pakai script untuk. Jadi kalau kita pointer kita arahin ke start ini, dia akan masuk ke scene museum. Oh ya, jadi kita ada 3 scene. Pertama itu ada scene opening, yaitu yang ini. Lalu juga apa namanya ada scene museum, yaitu scene galerinya, di dalam galerinya. Dan juga terakhir ada scene of closing, itu penutupannya. Lalu balik lagi ke yang tadi opening. Nah ini coba kita lihat script dari start yang ada dalam start button ini. Nah ini dia kode yang untuk kita bisa pindah scene. Jadi di sini ada variabel name scene yang mana guna untuk kita mengetik scene mana yang ingin kita pindah. Lalu juga ini ada coroutine yang dimana ini kita gunain untuk timernya nanti. Jadi kita buat itu kalau pointernya kita arahkan ke gambar atau ke tombol startnya selama 3 detik, baru dia akan pindah ke scene museumnya. Lalu juga ini ada variabel, jadi mengecek apakah pointernya itu mengarah ke objek atau ke tombol startnya. Lalu ini ada fungsi untuk kalau pointernya diarahkan ke objeknya. Jadi di sini, jadi fungsi ini dipanggil itu kalau pointernya itu mengarah atau dia mengarah ke tombol startnya. Ini dia akan cek jika pointernya false, dia akan merubah statusnya menjadi true, jadi pointernya jadi aktif. Lalu juga di sini dia akan menghitung, baru mulai menghitung timernya. Lalu ini kalau fungsi ini untuk kalau pointernya tidak mengarah ke tombol startnya atau keluar dari objek. Ini ngecek kalau dia true, berarti kan dia akan mengubah ke false, jadi pointer tidak aktif. Lalu dia akan memberhentikan waktunya, menghentikan timernya. Jadi timernya akan ulang kembali dari nol seperti itu. Nah ini untuk fungsi ini untuk hitung waktunya
Jadi di sini saya set dia 3 detik, baru setelah 3 detik dia akan pindah ke scene yang kita ketik namanya. Jadi di sini seperti, ya, seperti ini. Nah, sini kita klik apa yang kita tuju. Setting museum. Tujuannya kita siapin event triggernya untuk mengaktifkan pointer enter, lalu juga untuk mengaktifkan pointer exitnya. Lalu masuk ke scene selanjutnya, museumnya. Nah, ini adalah scene museum yang kami buat. Ini ada banyak sekali objek cube di sini. Ada banyak sekali objek cube. Ini kita buat cube semua. Juga ada gunakan spotlight untuk kayak semacam ada lampu yang mengarah ke lukisannya agar lukisannya ter-highlight begitu. Nah, di sini untuk keluarannya kita pakai cube besar untuk sebagai tembok dan atap untuk tertutup gitu. Nah, ya. Nah, untuk karena untuk lukisan ini kalau pointer kita arahin ke lukisan, dia akan menampilkan deskripsi dari lukisan tersebut. Jadi misalkan seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, dia akan muncul deskripsi ini ya, apa namanya lukisannya. Seperti itu. Jadi untuk skripnya, ini dia. Kita bisa lihat. Nah, di sini skrip dari menampilkan infonya, pertama masukkan UI text-nya untuk menentukan informasinya. Terus juga ada image background, ini untuk memasukkan background-nya sebagai latar belakang dari ininya teksnya. Juga di sini kita ada text area untuk input deskripsi dari deskripsi dari lukisannya, dan juga information untuk informasi yang ingin kita tampilkan. Nah, ini juga sama, ada is pointer over, over, dan juga ada untuk menghitung timernya. Nah, ini untuk awal-awal, jadi kita untuk teks dan juga backgroundnya kita matikan dulu agar dia akan tampil kalau pointernya kita arahin ke lukisan, baru dia akan true, akan tampil. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya, fungsi untuk fungsi ini dipanggil kalau pointer itu kita arahin ke lukisannya. Di sini awal-awal dia akan mengubah statusnya jadi true. Pointernya diarahin ke lukisan, lalu dia akan menghitung start timernya. Terus juga di sini fungsi kalau pointernya tidak diarahkan ke atau keluar dari objek lukisannya, jadi akan di sini intinya akan memberhentikan waktu di timernya. Nah, lalu juga di sini untuk teks dan backgroundnya akan di pause atau dimatikan lagi atau dihilangkan, jadi tidak muncul deskripsinya. Nah, ini untuk fungsi untuk menghitung waktunya. Jadi di sini saya buat yang menghitung sampai 3 detik. Lalu juga kalau sudah 3 detik, dia akan menampilkan teks dan juga background. Jadi ininya di
seperti ini di inspektor lukisannya. Teks yang di kanvas, dalam kanvas. Nih, kita seret ya, masukin ke sini. Lalu juga untuk image-nya kita seret ke sini, background-nya. Yang seperti ini. Ini background-nya, ini teksnya. Lalu untuk informasinya, kita taruh di sini. Ini kita pakai teks aja, biar enak kalau kita membuat baris-baris baru. Terus, ya, oh ya, untuk setiap ini kita pasti dia mesh leader biar nggak tembus juga kalau si player yang ini jalan-jalan. Terus juga, oh ya, untuk playernya ini ya kan bisa jalan, nah kita pakai time script. Ya. Saya remove ini script untuk agar si player itu bisa jalan-jalan. Di sini ada variabel untuk PR kameranya untuk kita taruh ininya, kita taruh kameranya ke bagian inspektor. Lalu juga ada toggle angle, ini kita set ke 30 derajat. Jadi kalau dia nunduk 30 derajat, dia akan jalan. Lalu untuk speednya kita atur dia ke 3. Nah ini untuk cek apakah dia berhasil jalan atau tidak. Nah, ini start untuk ambil dari karakter controllernya. Maka di sini kita di bagian kapsulnya kita pasang dia karakter controller agar dia bisa bergerak. Lalu juga di sini di bagian update. Jadi kalau kameranya dia untuk ke bawah kurang dari 30, dia pokoknya begitu, dia akan berjalan kalau dia nunduk. Tapi kalau dia nggak nunduk, move forward-nya akan pas, dia akan berhenti. Nah, kalau dia nunduk, baru deh ini kode untuk dia bisa berjalan. Jadi, ya, seperti itu. Hmm, hmm, oh, hmm, ya, kurang lebih begitu. Yang untuk ini apa kayak lantainya ini, temboknya ini kita semua pakai material, banyak material. Lalu ya ini ada kita buat kayak pintu. Kalau kita udah selesai berkeliling-keliling, di sini di sini ini kita gunakan juga dia script pindah apa namanya, pindah scene. Sudah saya jelaskan sebelumnya ini scriptnya. Jadi kalau pointernya kita arahin ke sini, dia akan pindah ke scene terakhir itu scene closing. Jadi kita pindah aja. Nah, scene closing ini kurang lebih sama kayak di opening. Bedanya dia menampilkan dari visiting di area Art Museum. Ini kita juga pakai gambar yang kita ubah jadi 2D. Ini juga sama gambar. Ini juga untuk tombolnya sama. Dan ini juga pakai script untuk pindah ke scene awal, yaitu scene opening. Nah, scriptnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai pembuatan objek, juga modifikasi objek, dan juga penjelasan mengenai script-script yang kami buat. Sekian, terima kasih.
Uh, Oke, baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau memberikan uh, cara bagaimana kelompok kami itu untuk membackup project dari PR kami. Jadi di sini pertama kita masuk ke uh, folder project kita. Sudah kita buat. Kita show Explorer untuk masuk ke file folder PR kita. Lalu kita sudah masuk, kita copy folder aset dan juga project setting. Kita copy, lalu kita buat folder baru untuk kita taruh yang tadi kita copy. Kita buat folder baru. Kita masuk, lalu kita praktekkan kita sudah kita sudah copy. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah selesai, kita masuk lagi ke Kubernetes hub-nya. Lalu kita klik add di sini. Kemudian kita pilih folder yang tadi kita buat. Kemudian ini kita open. Lalu kita tunggu selesai. Kalian bisa cepat saja videonya kalau ini terlalu lama. Baik, jadi ini adalah setelah proses kita add project tadi di dalam Unity. Jadi di sini bisa kita lihat semua folder-folder dan juga isinya sama semua seperti project aslinya atau folder aslinya. Lihat semua item-item juga hasil dikembalikan. Lanjut cara untuk push project ini yang sudah kita backup ke GitHub. Jadi oke, setelah proses backup projectnya sudah selesai, selanjutnya itu adalah cara untuk push backupan project ini ke GitHub. Caranya itu kita buka GitHub desktop, lalu kita masuk ke file, lalu kita ke add local repository, lalu kita pilih folder yang sudah tadi kita backup, ya, yang ini project PR kelompok 3. Jadi kita select, di kita add repository. Jika tampilannya seperti ini, kita klik aja repository. Lalu untuk namanya ini udah apa itu saja,
deskripsi kita kosongin saja. Lalu centang ini boleh centang, boleh juga tidak. Selanjutnya ignore-nya ini kita ubah ke Unity. Nah ini dia. Lalu untuk distance-nya non. Lalu kita create repository. Kita tunggu prosesnya selesai. Lalu jika sudah selesai proses, tambahkan repositorinya. Jadi kita tinggal publish saja. Jadi kita publish repository. Oke, sudah bisa lihat prosesnya. Ya, ini adalah hasil dari tanda kita sudah berhasil push proyek kita ke GitHub. Oke, terakhir ini saya akan mendemokan proyek VR yang telah kami buat. Ini sebelum kita mulai saja. Ya, baik. Jadi ini adalah tampilan dari scene pertama kita, yaitu scene opening. Ini kita berada di dalam objek sphere ya, bentuk lingkaran. Di sini ada tulisan Welcome to VR Gallery Art Museum. Di sini ada pembuatnya. Lalu di sini ada tombol start. Jadi kalau kita arahin pointer ke start, ya, dan kita arahin pointer ke start, kalau kita tunggu selama 3 detik, dia akan pindah ke scene kedua, yaitu scene museumnya. Jadi kita arahkan saja ke button start-nya. Ya, jadi ini adalah scene museum. Jadi di sini, oh ya, di sini kalau kita 30 derajat, dia akan jalan, karakternya. Ini ada semacam namanya hiasan-hiasan tembok. Nah, di sini ada lukisan-lukisannya, kurang lebih total ada 20 lukisan. Dan kalau kita arahin kursornya ke sini, dia akan nampilin deskripsi dari lukisannya. Ya, ada nama lukisannya, lalu juga ada variasi pembuat, lalu tahun dari lukisannya, lalu juga ada deskripsi dari lukisannya. Itu lalu juga di sini ada kita kasih lampu atau spotlight, jadi seakan-akan lukisannya akan ter-highlight. Di sini ada lukisannya. Selanjutnya ini seperti ini. Distribusi pengambilan value-nya. Ya, seperti itu. Lalu jika kita merasa sudah selesai berkeliling-keliling melihat-lihat lukisannya, ada kayak semacam pintu keluar atau exit, di mana akan mengarahkan kita ke scene terakhir, yaitu scene closing. Ya, tempatnya sama seperti kayak di scene opening. Berbeda itu hanya tulisannya thank you for visiting VR Gallery Art Museum. Lalu sini ada tombol untuk kembali ke menu ke scene awal, yaitu scene opening. Seperti itu. Jadi sekian perdemoan dari project VR kami. Dan sekian juga video dari kami yang mana kita sudah membahas ataupun menjelaskan mengenai storyboard dari project kami, lalu juga penjelasan terkait
objek dan juga penjelasan terkait objek dan juga skrip-skrip yang telah kami buat, lalu juga untuk penjelasan tutorial bagaimana untuk namanya membackup project yang telah kami buat, lalu juga push hasil backupannya ke GitHub, dan yang terakhir itu ini ya, mendemokan PR yang telah kami buat. Jadi sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.